Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar Autodesk Fusion 360 bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi gambarnya seperti ini ya. Oke, di sini saya udah ada tampilan Autodesk Fusion 360-nya. Kita akan bikin dulu tampilan tapak depan dulu yang paling mudah dulu seperti ini ya. Tinggal di sini kita pilih ada Create SketchUp. Terus kita pilih yang bagian ini aja. Terus tinggal kita lihat gambarnya. Kita akan bikin tapak depan dulu ya guys ya, yang bagian ini ya. Di sini kita akan buat gambar bentuk segi 4 dulu. Di sini ada segi 4, tapi mana nih segi 4-nya? Sorry, bukan yang ini ya. Tapi di sini rotate ke segi 4 yang paling bawah, Ctrl N. Yang paling seperti ini. Tinggal kita klik, terus kita lihat di sini ukurannya di sini panjangnya sekitar 160. Kita gunakan di sini dimension ukuran 160 dan lebarnya berapa? Nah, lebarnya yang ini ya guys ya, lebarnya ini ketinggiannya ketinggiannya sekitar 110 seperti ini. Oke. Terus kita lihat lagi di sini kita akan bikin yang bagian yang paling mudah dulu, yang paling mudah itu apa ini? Di sini ada ukuran diameter 80, kita gunakan lingkaran. Di sini pasti tengah-tengah ya guys ya. Kita gunakan di sini lingkaran lagi di sini, atau bisa di keyboard juga ya, gunakan keyboard, tinggal tekan C seperti itu, tekan C dia akan muncul otomatis ya. Kita pas tengah-tengah seperti ini. Ya kalau udah tengah-tengah dia tandain dia ada segitiganya tuh ya, segitiga di samping seperti itu ya. Jadi itu tanda udah tengah-tengah keseluruhan 160 seperti itu ya. Tinggal di sini kita lihat, terus tinggal kita ukur dimension. Di sini diameter itu berapa? Kita lihat di sini diameter adalah diameter 80. Tinggal di sini kita blok 80 seperti ini ya. Terus tinggal kita lanjut lagi dari samping sampai ke sini ya guys ya. Nah, kita di sini kita belum tahu nih ke panjangnya ini berapa. Jadi kita akan bikin dulu dari atas ke bawah ya, biar ketahuan ininya berapa ya. Di sini nggak ada ya. Jadi kita dari atas dulu. Di sini ada 100 ibaratnya mana? Ada 112 sampai ke mentoknya. Nah, caranya gimana bikin seperti ini? Nah, kita gunakan line. Kita sini gunakan line seperti ini. Kalau di okein. Sorry guys. Kita cetak jet dulu. Di sini kita trim dulu, sorry ya. Kita trim dulu biar lebih rapi dikit. Yang ini kita trim, nah seperti ini. Terus kita gunakan line lagi dari sini. Nah ini, saya kayak lagi online soalnya guys ya. Berisik lagi ya. Soalnya ini harus online ya guys ya, nggak bisa nggak bisa offline. Biasanya ini terhubung ke ini Google pada masuk Google jadi pada berisik. Oke, jadi kita lihat dulu tadi itu berapa. Dari sini kan 112 ya, tinggal kita gunakan line lagi separuhnya seperti ini. Biarin aja, nanti kita akan ukur. Terus tadi itu berapa? 112, kita gunakan bagi dua aja, 112 dari titik sini, tengah ini masuk sini. Kita gunakan kalkulator. Mana kalkulator? Kita di sini klik. Terus itu 160 dibagi 2 sama dengan 80. Jadi kita tulis di sini separuhnya 80. Bisa nggak? Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa, coba di sini kita cetak jet dulu. Di sini kita delete dulu yang ini nih. Sorry. Yang ini kita delete dulu. Kayaknya delete dulu aja. Kita ulangin lagi line. Enggak, kurang lurus ini ya, sorry ya, kurang lurus line-nya. Harus pas. Oke. Tinggal tadi itu berapa? Dari sini dari sini sampai sini itu sekitar 80, sorry 80. Dia nggak mau ya 80 ya. Udah bener kan 112. Sorry, bukan 80, 112 ya kan? Ini kan 160 pantesan 112. 120, 12 ya. Kurang ngopi guys, bagi 2 sama dengan 56 ya, pantas nggak bisa lah. 56.
Nah, terus untuk ketinggiannya berapa nih? Untuk ketinggiannya sekitar dari sini sampai ke bawah itu dari sini 28 nih ya, 28 nih. Akhirnya 110 kan ketinggiannya ke totalnya itu sekitar 110. Jadi 110-nya itu kan kita akan ngambil yang bagian di sini aja. Jadi kita lihat 110 dibagi 28 ya. 110 dibagi dikurangi 28. 28-nya kan kita mau ngambil di jarak ke sininya berapa gitu ya, 28 ya kan, 28 maksudnya dari ketinggian ke sininya berapa gitu ya, 2 sama dengan kok dibagi bener kan, 110 dikurangi 82 ya guys ya, untuk ketinggiannya 82 yang ini 82 seperti ini ya. Coba kita gunakan line lagi di sini. Ini menggunakan line buat garis milornya atau garis ya, biar gak usah dibikin lagi lah. Kita di sini kita gunakan milor. Di sini ada milor. Kita blok sininya, klik lagi yang ini. Terus pindahin ke sendnya, pindahin ke garis bantu ini. Dia udah pindah, tinggal kita oke. Hasilnya seperti ini ya. Terus apalagi ini, tinggal kita blok dulu deh ini nih. Kita delete dulu garis bantunya. Kita bikin lagi seperti ini nih ya. Kita bikin lagi segi 4 yang mulai di sudut seperti ini. Kita ukur dari sini berapa, itunya 28, itu 40, ininya 28, lebarnya, panjangnya sekitar berapa tadi tuh, 40 ya guys ya. Dari sini sampai bawah kita bikin 2 aja, 40 dibagi 2 jadi 20. Dari sini sampai sini juga sama 20 seperti ini. Nah, ini udah selesai, tinggal kita ke bagian bawahnya, bawah ininya. Kita bikinnya kita gunakan lain aja atau kita gunakan apa? Kita segi 4 aja bisa. Seperti ini. Terus dari sini itu 6 berapa nih, dari jaraknya itu sekitar berapa nih, 60. Kita gunakan di sini dari atas sampai ke bawah 60, benar kan, 60 kan ya, 60. Terus kalau udah 60 dia lebarnya berapa, 80 dibagi 2 40 ya, 40. Terus kalau udah seperti ini tinggal yang ininya kita taikin ke atas dulu. Yang ini kita taikin. Ini pasin ke sini ya. Kalau nggak mau pasin kita setter jahit, kita gunakan ukuran dari sini berapa nih? 28, jadi kita bikin seperti ini, 60 dikurangi 28 sama dengan jadi 32 ini ketinggian ini sekitar 32. Kita gunakan di sini ukuran lagi 32. Enter ya kan, ini sini tinggal kita trim aja ya, kita trim biar mana aja yang kita kempulkan seperti ini, kita trim itu kan buat memotong ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, udah jadi, tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Ini berapa waktu sih, 8 menit lumayan ya. Tinggal kita finish SketchUp, tinggal kita gunakan ekstra lagi. Di sini kita lihat lebarnya sekitar 64. Kita gunakan di sini mana nih, 64. Nah di sini 64. Kita lihat 64-nya benar kan, tinggal kita oke aja kalau benar ya. Dengan seperti ini hasilnya. Terus kita lihat lagi, kita lihat lagi gambarnya. Di sini kita akan bagian yang atasnya dulu, kita bikin lingkaran. Kita klik di sini. Terus kalau udah diklik tinggal kita gunakan di sini ke SketchUp. Ya udah muter, tinggal kita gunakan lingkaran, kita tulis keyboard C. Kita ngambil pas tengah-tengah ini. Kalau di tengah-tengah seperti ini ada segi 4 ya. Terus di sini diameter berapa? Diameter 38 ya, 38. Kita gunakan ukuran 38. Benar kan 38? Diameter 38 ini ya, 38 benar. Tinggal kita bikin satu lagi. Kita cek lagi lingkaran dari sini. 38 gunakan ukuran 38.
Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita finish saja. Tinggal kita gunakan di sini yang namanya bukan hot yang buat bikin lubang ya, kita gunakan ekstra lagi. Kita klik di sini 2. Tapi di sini kita akan apa dimensinya kita pindahin ke bagian mana nih? Bisa ini kan belum sini apa? Belum ada ukuran nih. Kita kasih ukuran dulu sini, kasih berapa nih ya? Sekitar 28. Ininya kita ubah dulu ke mana nggak berubah ya, nggak apa ibaratnya kalau pengen one to stone itu kan kiri kanan ya guys ya, bisa diputerin. Ini nggak usah dibahas lain ini kalau tinggal ke potong tinggal kita ke bawain aja ini seperti ini ya, tinggal kita oke, hasilnya seperti ini. Terus tinggal kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya, kita akan bikin yang bagian di sininya ya. Caranya gimana, tinggal klik aja di sini. Terus kita gunakan lagi SketchUp. Di sini kita gunakan segi 4 yang mulai di sudut seperti ini. Terus tinggal kita ukur dari ini berapa lebarnya, sekitar 14. Nah, 14 dibagi 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi kita akan bagi 2 dari klik sampai tengah-tengah, mana tengah-tengah lain. Nggak ada lagi. Biar ketahuan guys ya gitu ya, kalau nggak ketahuan ya bahaya. Ini 25 nih, ada 25 dia. Jadi 25 aja dari sini nih. 25. Nih. Terus dari sini juga sama 25. Nah, seperti ini ya. Kalau udah seperti ini tinggal kita pilih saja. Tinggal kita ekstra lagi. Bikin ke atas seperti ini. Kita lihat coba di sini berapa ketinggiannya. 28 kan tadi udah diambil nih ya. Nah, itu kan 28 nya udah diambil nih, 110 dikurangi 28 sama dengan 82. Tinggal kita di sini tulis 82. Oke. Dia lebih nggak? Nggak usah lebih, soalnya sesuai ukuran ya. Tinggal di sini kita gunakan pemotongan. Kita sama klik di sini ke bagian yang akan dipotong. Tinggal kita gunakan di sini namanya SketchUp. Di sini kita gunakan line dari sudut sampai sini sampai ke sini. Puterin aja. Ya, puterin dari klik sini sampai sini. Tapi kalau nggak diputerin juga nggak apa-apa ya. Bisa di sini. Finish. Terus kita gunakan ekstra lagi. Kita puterin ke belakang ini ya. Nah, panahnya tinggal kita oke. Terus oke, tinggal kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Di sini kita akan milorin aja, nggak usah dibikin lagi ya caranya. Nah, caranya gimana? Di sini kita ada counter seperti ini. Cari yang namanya milor seperti ini, kita milor klik. Terus ini kan ininya objek tipenya kita ubah ke bagian lenses ya seperti ini. Kalau udah tinggal kita klik ke bagian ininya mau dipindahin. Terus pindahin ke mirror plane. Nah, otomatis dia plane-nya udah datang ya, tinggal klik aja separuh sebelah sini, tinggal kita oke. Ya udah pindah otomatis separuhnya seperti ini ya. Terus apalagi kalau udah seperti ini, coba kita akan kasih material atau kasih warnanya. Di sini di ladder. Terus kita ke sini ke material atau outline. Di sini kita ke bawah, scroll ke bawah. Di sini ada metal banyak ya, aluminium dan sebagainya. Seperti ini, ininya ke bawahin aja nih. Oke. Oke, itu dia guys cara latihan buat Adobe Test atau Dash Fusion 360. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Kalau ada kemasukan masalah untuk cara untuk dipelajarinya silahkan komentar juga ya guys. Sampai jumpa kembali.